Ya, bahkan Pak RT pun, wah saya diberkati setelah saya minum jamu kuat ini, saya bisa tegak berdiri sejak tahun 1918. Sudah begitu kan. Nanti siapa lagi, nanti akhirnya semua kemudian, wah nanti pas ada Suku artis, Bima. iya nanti ada artis lagi, wah saya tegak berdiri, ya kan, semua bisa di endorse semua kan. Maunya kan begitu kan, mengendorse. Artinya apa? Karena dia sendiri tidak punya kesaksian. Kan Yesus bilang, aku tidak perlu kesaksian orang lain, cukup dengan aku dengan Bapa saja. Tetapi memang perjanjian lama sedang mengendorse Yesus. Tapi Yesus bilang, kesaksianku cukup aku dan Bapa, dua saksi cukup. Bilang, kalau memang tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada namanya God, ya there is no God. So, berarti yang nulis Alkitab ini orang setengah dewa lah. Hebat sekali. Bisa tepat semua teologinya loh. Betul, Pastor, Ya kan? gitu. Jadi yang saya lihat nggak ada kesulitan memahami Alkitab ini sebenarnya. Tetapi sama orang-orang sebelah itu, mereka berusaha untuk memutar-mutar, memelintir-melintir dengan mengorek-ngorek dari bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Tujuannya supaya apa? Ya supaya orang bingung gitu. Iya. Supaya bisa disesatkan gitu ya dengan Ya. ini ya. Padahal sudah jelas ini, tetapi itu tadi ya kebebalan. Bebal. Ya. Sehingga udah jelas pun dia, oh itu syaiton, itu fitnah itu. Tutup kuping mereka. Ya kan, lindungilah aku dari godaan syaiton terkutuk. Udah jelas. Pak Iman Wahyu ini sudah ada dinubuatkan di Alkitab. Untung Pak Iman Wahyu nggak ngaku Nabi ke-27. Karena di Alkitab dari Kejadian sampai ke Wahyu, ceritanya iman dan wahyu. Ya kan? Ya. Nah itu kan sama kan, Mahamadim, artinya yang diinginkan. Oh itu ada banyak kata Mahamadim di dalam Alkitab. Mahamadim itu ada banyak, di Alkitab itu ada banyak, karena artinya kan desire kan, keinginan kan. Nah, banyak kata Mahamadim di dalam Alkitab, menjepra sama seperti iman wahyu. Apakah iman wahyu sudah dinubuatkan di Alkitab? Untung dan ngaku-ngaku tahun 27, nanti saya kalah sahih, nanti repot saya. Lanjut, kita akan kan ini kita hari ini nggak ada pengumuman ya. Owen Fang ada pengumuman, Owen Fang? Enggak ada pengumuman, cuma mau nanya. Oh iya, boleh. Shalom ya semua. Pastor, gini saya mau nanya gini. Jadi saya punya teman gitu ya. Dan dia bertobat lah, ceritanya bertobat dari kehidupan dia, terus jadi Kristen yang sungguh-sungguh, lahir baru. Dan dia kayak semacam bernasar, mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Nah, ketika dia udah bernasar seperti itu, menyerahkan diri untuk hidup untuk Tuhan, akhirnya dia lepasin semua pekerjaan dia dan dia mau pelayanan. Dia benar-benar totalitas pelayanan gitu ya. Totalitas pelayanan sampai dia benar-benar nggak bekerja. Dia pelayanan aja, pelayanan ke sini, pelayanan apa istilahnya, penginjilan lah, cari jiwa dan segala macam. Tapi kan dia punya keluarga nih, punya anak nih, punya istri gitu ya istilahnya. Karena dia udah statement dia nggak mau bekerja, mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dia pelayanan totalitas pelayanan. Memang dia pelayanan sampai malam hari juga dia kerjain gitu ya. Cuman yang jadi persoalan itu kebutuhan keluarga itu dia mengharapkan diakonia dari keluarganya gitu, dari saudara-saudaranya. Ya murtad itu udah. Ya itu, jadi saya tuh akhirnya kadang-kadang kesel juga, dia gara-gara begitu dia ya pernah sama saya bareng bikin project. Jadi dia lebih mengharapkan donasi daripada kita dari project yang kita kerjakan ini kita bisa cari apa istilahnya, cari pendapatan lah, pencari income lah dari project kita ini dengan kita melakukan ini dan A, B, C, G, D gitu istilahnya. Dia nggak mau, dia pengennya ya udah kita tetap melakukan pelayanannya, bagian pelayanannya, nanti uangnya kita percayain sama Tuhan, nanti tunggu donasi katanya. Nah itu yang bikin saya jengkel sebenarnya.
Itu Dia gimana sudah Pastor murtad untuk ya. orang-orang seperti Kan itu? saya pernah cerita ada kerabat saya, rajin ke gereja, rajin khotbah, rajin WL, anak istrinya terlantar. Marahin sama Paulus, Rasul Paulus kan tadi bilang 1 Timotius 5 ayat 8, orang itu lebih buruk daripada orang murtad. Orang itu sudah murtad ya. Tapi orang ini mencari jiwanya getol, Pastor, gimana ya? Ya kayak salesman, bedanya sama salesman, sales asuransi, sales MLM apa bedanya, sama aja kan? Maksudnya sama gimana? Sama MLM kan juga cari jiwa, asuransi, agen asuransi kan juga cari jiwa Iya, kan? itu kan pekerjaan, Pastor. Loh nggak ada bedanya. Loh jangan membedakan pekerjaan di gereja dengan pekerjaan sekuler ya. Karena bekerja tuh ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kita disuruh menguasai bumi loh, suruh mengelola bumi. Ini suruh bekerja itu adalah ibadah loh. Bekerja itu pelayanan loh, salah itu kalau orang membeda-bedakan, bekerja itu pelayanan. Nah kalau menyerahkan hidupnya buat Tuhan, itu bukan berarti dia terus nggak bekerja, saya bekerja. Cuman saya disuruh meninggalkan pekerjaan, saya memang Tuhan suruh meninggalkan pekerjaan sekuler, tapi kan saya tetap kerja. Coba ini, saya suruh Anda kolektor, apa kolektornya kasih ke saya? Enggak loh, kolektornya suruh kasih ke Damaris, apakah Damaris transfer ke saya? Enggak loh. Saya kerja, ya kan? Nah dari situlah kemudian saya kerja, saya 10 jam sehari saya kerja. Ya kan, mengajar, kamu kan tahu sendiri kan? Mengajar. Untuk mengajar itu saya perlu persiapan, ya kan? Itu materinya saya rubah terus, tiap kali pertemuan selalu ada materi baru karena saya ada tempat pelajaran baru. Saya masih kuliah sampai sekarang, saya bayar loh, sekolah saya bayar loh. Karena saya sekolah di Israel, bukan di Belanda, di luar. Saya bayar loh sekolah. Ya kan? Bekerja saya. Mikir-mikir kan, bekerja tetap. Saya upgrade diri saya supaya ketika saya mengajar, saya profesional. Bekerja ya. Jadi orang-orang yang seperti ini yang di akhirnya mengharapkan bantuan dari Salah dia. saudaranya. Dia sudah murtad. Itu nanti yang sama ya, seperti Paulus. Jangan sampai aku memberitakan Injil, lalu aku sendiri ditolak. Nah itulah, dia kelihatannya memberitakan Injil. Tetapi dia sedang tidak memberitakan Injil, dia bisa diberkat? Enggak lah, orang begitu lihat hidupnya dia, enak lah. Keluarganya bisa enak nggak ngeliat dia? Enak lah. Ya kan? Iyalah. Mungkin nggak paham sih, kayaknya nggak paham. Yang penting mungkin anak-anaknya ya, yang penting ada nasi di meja gitu. Nggak pusing. Mungkin jangan ya, hamba Tuhan nggak boleh ngarep-ngarep donasi kayak gitu. Nah termasuk kalau pendeta yang benar full timer dan akhirnya dia nggak misalkan ya berharapkan dari diakonia gitu, gimana Pastor? Ya makanya dia harus kayak saya dulu ya. Saya dulu full timer pun saya ngajak ngelesin musik. Itu kan semua pekerjaan dengan satu paket ya kan. Saya nih belakangan ngajari kelas evangelis, seminari segala macam. Nah itu kan buat hidupnya saya, penghidupannya saya dari situ, bukan minta-minta. Saya mengajar, Anda mengerti, saya mengajar. Ya kan? Ya. Nah, kan begitu kan. Jadi harus ada sesuatu yang harus dia lakukan, nggak bisa enggak. Mau cuma makan tidur aja, terus dia kepengen ketemu orang, ya pergi ketemu orang, nggak bisa, nggak ada disiplinnya. Disiplin kita ada kelas gitu, disiplin. Ya kalau sampai saya bolos, saya kudu ganti harinya, ya kan? Disiplin. Itu adalah pekerjaan, karena pekerjaan itu adalah ibadah. Bekerja itu ibadah ya. Jangan dipisah-pisahin. Banyak orang Kristen itu, ini mau KKR Pak, saya pulangnya tiap hari jam 4. Bosnya ngamuk lama-lama. Gara-gara ini karyawannya izin lagi. Ini mau KKR Pak, ini mau Natalan, ini mau Paskah, ini mau alasannya aja untuk pulang sore. Padahal jam kantor jam 5, jam 2 siang udah pulang dia. Ini macet Pak, soalnya Pak, saya jam 2 siang pulang dulu ya Pak. Akhirnya itu tadi orang-orang ini kacau. Jangan berpikir bahwa kalau nggak bisa, kalau kita lagi kerja, kalau setahun sekali sih namanya setahun sekali. Tapi kalau ini izin lagi, jangan saudara.
Karena pekerjaanmu juga ibadah. Ya, saya nangkap. Jadi konsep full timer kayak full timer di gereja itu sebenarnya Salah. ya. Salah. Oke, Salah. Pastor. Thank you, Pastor. Misalnya full timer yang ngurusinya administrasi, ya kan, administrasi udah sibuk banget ya, harus digaji, ya kan? Kan gereja kan juga butuh administrasi kan? Ya. Misalnya kita nih diakonia, Yayasan Damaris, kita punya full timer, ya harus digaji dong, enak aja. Masa kerja gak digaji gimana? Lo kerja perlu digaji, ya kan? Iya. Pelayanan pun, oke, saya pelayanan, oke, dia terima gaji, gajinya dikasihkan pelayanan lagi. Ya makanya di Damaris juga ada yang digaji full timer, di Damarkasi juga kita lagi cari orang nih, supaya ada yang bisa buat ini kan, buat operasionalnya kan. Kalau Embun Pagi kita sudah atur. Di Galarua pun ya full timernya digaji dong full timernya, tapi kan dia benar-benar kerja. Kayak Pak Santi Amir kan kita gaji kan, tapi kan Pak Santi Amir kerja benar-benar itu dia urusin. Begitu pegang Pak Santi Amir kan Galarua langsung jalan kan proyek-proyeknya kita kan, kenceng kan. Websitenya udah jalan ya kan, websitenya jadi, terus apa namanya, proyek-proyek kita semua lancar, bantuan hukum kita lancar, ya kan. Actionnya ada jelas, terukur. Kerja, karena kerja itu ibadah ya. Kerja itu ibadah. Dah, Raja Uti. Thank you, Pastor. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, ini saya mau nanya, Pastor, dari Yeremia 23 ayat 15. Yeremia 23 ayat 15. Pastor bisa buka atau gimana? Atau saya bacakan saja? Ya, ambil baca. Ya, nah ini Pastor. Nah, ini kan sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah ini merupakan sebuah nubuat palsu, Pastor? Nah, ditujukan ke siapa? Terima kasih, Pastor. Ya, saya mau tahu apakah ini nubuatan terhadap nabi palsu gitu. Bisa ya, bisa tergantung konteksnya ya. Ya. Tetapi kalau Muhammad mengklaim bahwa dia ada di Alkitab, ya berarti dialah Muhammad ini kan yang racun. Coba, di seluruh Alkitab ini nabi yang diracun ada nggak? Nggak ada, Pastor. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, cuman Muhammad aja yang nabi diracun ya. Iya, kalau di Alkitab sih setahu saya nggak ada, Pastor. Kalau di buku lain saya nggak tahu, tapi kalau di Alkitab kita nggak ada. Tetapi ini kan lagi cerita siapa? Para nabinya ini? Ya, nabi-nabi. Nah ini ya, makanya saya justru penasaran ini tentang nabi-nabi Yerusalem atau lihat ya, ayat 14 nih. Kalangan para nabi di Yerusalem, aku melihat berkelakuan tidak jujur. Mereka mengungkapkan hati orang-orang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertohat dari kejahatannya. Iya kan? Lalu ya udah, tak kasih mereka racun, ya kan? Ternyata Muhammad yang kena racun. Ya suka-suka dia kalau dia mau mengklaim ya kan. Kalau dia mau mengklaim ini kita baca ayat. Nah itu tadi saya bilang, orang-orang Islam itu suka ngambil satu ayat, mengabaikan ayat yang lain. Terus begitu kita kasih tahu nih loh, itu kan lagi cerita nabi-nabi yang suruh orang yang berzina. Oh mantesan diracun lo sama bini lu kan. Kan begitu, kita kan cuma tinggal nimpa saja kan. Dia kan mengklaim ini Muhammad ya kan, orang Islamnya kan. Tuh, nabi siapa nabi yang diracun? Nah, begitu kita kasih ayat selanjutnya, kejang-kejang mereka kan. Kidung Agung 5 ayat 16, Mahamadim yang diinginkan. Waduh. Nah, begitu kita kasih buka, ya kan, begitu kita buka konteksnya tadi kan ada teks, ada konteksnya. Mereka nggak mau terima, ya udah. Itulah. Tapi begitu kita buka, ini sebetulnya lagi cerita Nabi Yerusalem
yang nyuruh, udahlah nggak apa-apa kamu cabul saja, berzina saja. Tapi kan sama orang Islam suka diklaim ini kan, siapa nabi yang diracun? Muhammad. Tuh, Muhammad ada di dalam Alkitab. Oh iya, diracun. Ya, artinya kan begini Pak, saya kan baca kan dari perikop ini kan nabi-nabi Yerusalem. Nah itu saya jadi bertanya-tanya, ini kepada siapa ini nubuatan ini diberikan? Sebetulnya itu kan ceritanya kan gini loh, sebenarnya ini kan cerita tentang Yerusalem, tentang Nabi sebetulnya, ya kan? Ya. Tapi masalahnya orang Islamnya maksa. Nah kalau mau maksa, maka kita tambahin di ayat sebelumnya, ini loh konteksnya, gitu loh. Nangkep nggak? Yang saya Sebetulnya ini kan cerita tentang Nabi di Yerusalem sebetulnya, bukan tentang Muhammad sebetulnya. Tetapi orang Islamnya maksa bahwa ini adalah Nabi. Begitu kan? Jadi memaksakan kayak Kidung Agung 15. Kidung Agung 15 itu lagi cerita orang yang bersetubuh. Lagi mau oho-oho. Lalu Muhammad ada di sana katanya. Lah, ini orang lagi lala Pepe, Muhammad kan begitu kan? Masa begitu? Rintihannya kan nggak lucu kan? Tapi kan maunya dipaksa begitu kan? Ya repot kita. Ya artinya kalau nubuatan itu dipaksakan dari Bible ya apapun bisa Pak dikutip ya. Kalau misalnya seperti ini ya jadi kesannya mengutip sebagian boleh sebagian tidak kan gitu ya Pak Paul. Iya, contohnya nih ternyata Pak Iman Wahyu ini sudah ada dinubuatkan di Alkitab. Untung Pak Iman Wahyu nggak ngaku Nabi ke-27. Karena di Alkitab dari Kejadian sampai ke Wahyu ceritanya iman dan wahyu. Ya kan? Ya. Nah itu kan sama kan Mahamadim, artinya yang diinginkan. Oh itu ada banyak kata Mahamadim di dalam Alkitab. Mahamadim itu ada banyak, di Alkitab itu ada banyak, karena artinya kan desire kan, keinginan kan. Nah, banyak kata Mahamadim di dalam Alkitab menjepra sama seperti iman wahyu. Apakah iman wahyu sudah dinubuatkan di Alkitab? Untung dan ngaku-ngaku tahun 27, nanti saya kalah sahih, nanti repot saya. Ya kan? Jadi seolah-olah sepertinya apapun yang bisa dipaksakan diframingkan kepada apa yang diyakini, dipaksakan diambil dicomot-comot dari Alkitab gitu Pak. Iya, gitu. Iya. Misalnya tadi apa namanya mereka, gitu. itu aslinya bukan Parakletos, itu para klitoris, apa? Periklitos. Bukan apa? Periklitos. Artinya periklitos itu aslinya. Nah itu tadi Parakletos sama periklitos. Nanti saya bilang klitoris, kan begitu kan? Nah iya kan sama saja kan. Itu bukan Parakletos, itu klitoris itu. Saya bilang gitu kan klitoris memang menghibur kan. Coba siapa kalau ngeliat klitoris nggak terhibur hatinya? Kita ngomongin terang-terangan aja loh. Itu bukan Parakletos, itu bukan periklitos juga, tapi klitoris. Kan begitu. Ini nabi klitoris berarti ini kan. Nah kan akhirnya kan kita jadi gotak-gatik-gatuk cocokmologi kan. Cocokmologi Pak, itu kata pasnya itu adalah otak-atik gatuk dan cocokmologi. Iya. Nah, masa Muhammad nabi klitoris kan nggak lucu kan? Ada satu hal yang mungkin saya juga sebenarnya pengen tahu secara persisnya. Apa sih Pak harus memaksakan mengambil nubuatan dari Alkitab gitu? Karena dia nggak percaya diri. Oh gitu. Apa nggak kita mengandalkan kayak kita ya kitab ini ya udah kita pegang ini aja. Saya nggak peduli mau pakai bahasa apapun yang saya baca adalah Alkitab bahasa Indonesia terbitan Lai ya sudah gitu ya. Iya, karena kan nggak percaya diri. Oh itu. Bakul Jamu bilang apa? Saya paling bagus. Oh iya, rekomendasinya nih. Dia pasti akan tulis ya. Bahkan Pak RT pun, wah saya diberkati setelah saya minum jamu kuat ini. Saya bisa tegak berdiri sejak tahun 1918. Sudah begitu kan. Nanti siapa lagi? Nanti akhirnya semua wah nanti pas ada artis. Iya, nanti ada artis lagi. Wah saya tegak berdiri. Ya kan, semua bisa di-endorse semua kan. Maunya kan begitu kan, mengendorse. Artinya apa? Karena dia sendiri tidak punya kesaksian.
Kan Yesus bilang, aku tidak perlu kesaksian orang lain, cukup dengan aku dengan Bapa saja. Tetapi memang perjanjian lama sedang mengendorse Yesus. Tapi Yesus bilang, kesaksianku cukup aku dan Bapa, 2 saksi cukup. Kalau kamu nggak percaya aku, percayalah dengan perbuatan-perbuatan yang kulakukan lah, Mas. Jadi begini Pak Paul, kalau kita baca Alkitab ini, baca Bible ini, artinya kita baca dari awal sampai akhir cukup. Kalau kita baca dengan serius beberapa kali, semakin sering kita baca ya semakin paham. Tanpa perlu buku-buku yang lain Pak Paul gitu kan. Iya, karena ada prinsipnya Bible answer Bible. Makanya bahkan arkeolog pun dia menggunakan Alkitab sebagai acuan loh. Makanya saya bilang, kalau memang tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang namanya God, ya there is no God. So, berarti yang nulis Alkitab ini orang setengah dewa lah. Hebat sekali. Bisa tepat semua arkeologinya loh. Betul Pastor Ya kan? gitu. Jadi yang saya lihat nggak ada kesulitan memahami Alkitab ini sebenarnya. Tetapi sama orang-orang sebelah itu mereka berusaha untuk memutar-mutar, memelintir-melintir dengan mengorek-ngorek dari bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Tujuannya supaya apa? Ya supaya orang bingung gitu. Iya. Supaya bisa disesatkan gitu ya dengan ini ya. Dengan bahasa. Tapi sebetulnya kalau kita baca bahasa Indonesia saja pun bagi saya lebih dari cukup untuk pemahaman Pak Paul, karena ayat per ayat itu bisa saling menjawab gitu Pak Paul bahasanya gitu. Jadi nggak perlu harus pakai bahasa Ibrani, tapi mereka juga bahasa Ibraninya bukan ngerti seperti yang kita pelajari di kelasnya Pak Paul. Itu hafalan cuman suaranya doang Pak. Begitu dikasih huruf mungkin dia nggak bisa baca juga. Gitu. Iya. Makanya luar biasa ya. Betul. Padahal sudah jelas ini, tetapi itu tadi ya kebebalan. Bebal. Sehingga udah jelas pun dia, itu syaiton, itu fitnah itu. Tutup kuping mereka. Ya kan, lindungilah aku dari godaan syaiton terkutuk. Udah jelas. Makanya orang Islam kan nggak berani debat sama saya dengan tampak muka begitu. Udah kapok semua, udah mental semua, udah kalah mental semua. Betul Pak. Jadi akhirnya malah banyak yang dibaptis. Setiap kali ada orang Islam debat di sini sama saya, pasti ada dibaptis. Lucu kan? Iya. Jadi kalau kita lihat Alkitab ini sebetulnya ya sederhana sih Pak, seperti kata Pak Paul, ya memang harus dibaca tiap hari dan nggak ada hal yang bingung di sini sebenarnya gitu. Tapi ya para keledai liar ini kadang-kadang membaca ini membingung-bingungkan artinya dan mencomot-comot ditambah-tambah dengan framing. Itu repotnya. Ditambah-tambah dengan framing, akhirnya ya dia berharap ada orang yang tersesat Pak untuk ikut. Iya. Gitu. Mereka cari teman. Mereka cari teman buat tersesat. Baik tidak akan tersesat Pak. Tidak akan. Kalau orang baca Alkitab dengan benar-benar sungguh-sungguh, ya, jangan diseret, jangan dengan praduga, jangan dengan asumsi, jangan dengan tendensi apa-apa, baca dengan tulus hati, ya, nggak akan tersesat. Saya banyak kali mendengar orang-orang yang jadi Islam ya, yang menjadi murtadin ya, orang-orang murtadin yang jadi Islam itu, kemudian mereka cerita karena ada ayat ini, ada ayat itu, saya sampai bingung, ya kan? Kamu baca ayat itu artinya kok bisa begitu ya? Kamu isinya apa gitu loh, misalnya kan? Oh, karena Yesus itu Islam ternyata loh. Yesus Islam itu kalau dia di kayu salib, kalau dia tidak di kayu salib nggak Islam dia. Karena dia baru as-salama itu setelah dia disalib, ya kan? Dia nggak baca, aneh. Kenapa dia nggak baca? Saya nggak tahu kenapa dia nggak baca. Saya bikin riset ini ya. Salah satu riset disertasi saya adalah kenapa dia jadi Islam. Tesis saya ya, kenapa jadi Islam? Ternyata karena kebingungan teologis dan memang sebagian besar itu nomor satu adalah faktor ekonomi, karir, kayak Deddy Corbuzier itu kan. Kalau saya sih malah berpikir begini Pak Paul, kecil sekali kebingungan teologis sebabnya. Tapi kalau faktor ekonomi itu mungkin benar Pak. Itu sebagian besar karena ekonomi, termasuk pendeta-pendeta GBI yang jadi Islam itu,
Karena sebagian besar karena faktor ekonomi, karena mereka bangun jemaat gagal, kayak Agustan itu jadi Islam karena ekonomi. Ya, karena dia bangun jemaat gagal, yang bikin gereja gagal, ya, akhirnya dia jadi Islam. Begitu jadi Islam baru dia ada duitnya. Nah, itu lebih masuk akal Pak Paul. Jadi seperti sahabat Pak Paul itu yang justru bikin Pak Paul saya kenal jadi sama Pak Paul. Kalau orang seperti dia yang pintar kebingungan teologis nggak masuk dia akal Pak menurut Dia saya. dulu jujur kalau ngomong sama saya, Ya. saya nggak punya uang, saya lagi begini, saya lagi goncang, saya difitnah sama keluarga saya sendiri. Ya udahlah saya tak jadi Islam sekalian. Gitu. Nah, ya itu. Bahkan, Tetapi makanya selama hidupnya dia nggak berani menjelek-jelekan Islam dengan perkataannya dia kan, nggak berani, nggak menjelek-jelekan Kristen. nggak Makanya berani. akhirnya anaknya Down syndrome, ya kan? Anaknya Down syndrome. Tetapi kalau udah kayak Irina Andonom, si Hani Christian, Yahya Waloni, Stephen Indra, dia kan udah nyerang Kristen kan? Nyerang bener-bener, makanya anaknya mati. Iya betul Pak. Apa namanya? Si teman Pak Paul satu lagi tuh siapa Pak Edi Prayitno pun saya kira juga dia nggak menyerang terlalu ini Pak. Dia Nggak, juga ya. tahu Pak sebenarnya Iya, ada dia tahu. batasnya. Begitu dia berani nyerang, itu memfitnah gitu, ya anaknya mati nanti. Iya. Iya. Oke itu aja Pak Paul. Ya, Biar ini terakhir Yosua Oi. Terakhir ya, karena kita udah selesai.